Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan spesial khusus ini ya. Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Saya singkat HDM. Ini judul dari pelayanan saya ini pun juga bukan dari saya ya. Dari gereja, dari pimpinan gereja pada saat itu. Saya hanya sebagai pelaku saja yang untuk melaksanakan pelayanan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja dahsyat, supranatural. Ya, dia sudah saya katakan adalah seorang parakletos bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai penolong yang permanen, tetap kekal selama-lamanya ya. Itu yang pernah saya sampaikan dan terus terjadi saudara. Roh Kudus ketika berkarya tidak ada yang namanya sulit susah saudara. Apa saja puji Tuhan saudara, pertolongan dan bimbingannya itu melampaui segala akal kita, melampaui apa yang sudah kita lakukan ya untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, melampaui batas. Dia bekerja, apalagi lewat seperti ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya masih diberi kesempatan olehnya untuk melayani, untuk melakukan yang namanya pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Mari saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih dulu sebelum saya memberikan pengurapan ya. Saya selalu ada saudara sampai saat ini, yaitu mengenai pengurapan pakai sarana saja, pakai minyak saudara, minyak yang tanpa alkohol ya, apa saja minyaknya ya, tapi harus dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan minyak itu tinggal minyak, tapi Roh Kudus yang bekerja lewat minyak itu. Luar biasa, kalau dia yang memerintahkan saudara, sesuatu pasti terjadi. Haleluya, amin ya. Puji Tuhan saudara-saudara, selamat berjumpa ya. Saudara, pernahkah saudara mendengar ini saudara? Ya, yang ingin akan jadikan tema dari khotbah saya, yaitu mengenai, saya catat saudara-saudara, gereja harus dapat menjadi magnet. Pernah mendengar ini tidak saudara? Saya sering kali mendengar loh saudara, tapi jarang disampaikan sekarang ini saudara. Tapi saya mau ingat-ingat loh, benar enggak? Gereja itu harus dapat menjadi magnet. Magnet ada daya tarik ya. Ya, untuk apa? Untuk orang-orang mau datang ya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat gereja Tuhan di mana saja. Ya, orang-orang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segala apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mau datang ya. Bagaimana saudara-saudara? Ya, gereja ini dapat menjadi magnet bagi orang-orang ya, yang apalagi pada zaman-zaman seperti ini. Sekarang gereja banyak sekali saudara, mereknya banyak sekali ya. Lah, diakui atau tidak, mereka berlomba-lomba dengan pelayanannya yang mereka peroleh ya. Entah itu dari pikirannya sendiri, entah itu dari Tuhan, dari Roh Kudus, saya tidak tahu. Tapi mereka sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan jemaat-jemaat yang sebanyak-banyaknya. Tidak sedikit sih, sebanyak-banyaknya. Loh, ini benar saudara ya. Saya beritahu ya, tentu dengan frekuensi volume dan ininya yang macam-macam ya. Ada yang satu minggu itu, dalam hari Minggu itu loh, sampai beberapa kali loh ibadahnya saudara, sampai ya 8 kali ya. Nggak tahu nih, Semarang sepertinya belum ada, tapi di Jakarta, Surabaya itu ada sampai 8 kali saudara ya. Dan kebanyakan di Semarang ini ya mungkin 3-4 kali ya, atau 5 kali apa ada, saya tidak tahu ya. Kalau dulu gereja saya
Waktu masih ada ADM itu kan sampai 4 kali, saudara. Sekarang 3 kali, ya, setelah COVID ya. Puji Tuhan, saudara. Tapi ADM saya teruskan, saudara, lewat, ya, sampai nanti memang kalau sampai bisa ada onset, ada orang yang meneruskan, ya, puji Tuhan. Biar Tuhan sendiri ya, yang mengatur semua itu, kita tidak bisa memaksa-maksa. Sebab ini tidak mudah. Itu untuk menjadi magnet. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi magnet, saudara. Ini terjadi benar. Dulu tidak pernah dibicarakan, tapi setelah ini kejadian seperti kayak nubuatan aja, saudara. Terjadi ini, wah, berlomba-lomba, saudara, dengan waduh macam-macam. Tapi kita mau lihat sesuai dengan Alkitab, ya, apa yang membuat orang-orang itu mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dasari Alkitab, dan dibuktikan. Ya, jangan hanya berdasarkan Alkitab saja, pasti tidak ada implementasinya, tidak ada pembuktian sama sekali. Ya, itu hanya sekedar ya mengikuti alur Alkitab. Ya, ada salah menurut saya, tapi sekarang ini kita kan butuh ada implementasinya. Apa yang kita sampaikan harus ada terbukti. Kata firman Tuhan, jadi pelaku, jangan jadi pendengar, penonton saja, jangan jadi calo saja, ya. Malah saya sudah sampaikan calo itu kayak apa, ya, nggak pernah, ya, orang lain suruhin, tapi dia sendiri tetap berdiri tegak terus, tidak ada apa-apa. Ini saudara-saudara, ya, saya buktikan juga bagaimana sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana gereja itu harus dapat menjadi magnet supaya orang-orang datang untuk Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan Yesus Kristus, hati-hati, saudara. Jangan sembrono, jangan, wah, itu mesti karena si A, si B, si C, si D. Oh, hati-hati. Jangan mengutuskan seseorang, mengutuskan siapapun atau apapun. Wah, nanti ada khusus, saudara. Saya akan menyampaikan, hati-hati, saudara. Mengutuskan, dikultuskan, hati-hati. Yang mengutuskan dan yang dikutuskan, hati-hati. Tarik keluar, saudara. Jangan sampai saudara-saudara melampaui daripada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Mari saudara-saudara, saya mau bacakan ya, bagaimana daya tarik yang luar biasa untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara membuka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 4, ya. Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Ya. Tema saya tadi itu, saudara-saudara, ya. Tema saya tadi itu, yaitu gereja harus dapat menjadi magnet. Ya, dia tarik orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana itu? Nah, ini saya membaca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Nah, kalau kita mau belajar ini, kita itu mendapatkan satu tema di sana, ya. Dicatat tuh, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Saya pakai loh di sana. Mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Terus isinya apa ini? Coba kita lihat. Saya baca semua dulu ya, nanti baru dijelaskan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Di Galilea loh ini ya, seluruh Galilea, daerah Galilea. Ia mengajar, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada dua ya, mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada mengajar, memberitakan Injil, ada menyembuhkan orang sakit dan menguatkan orang yang lemah. Terus 24. Maka tersiarlah berita tentang dia, tentang siapa? Yesus. Yesus tersiar di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya,
yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, ada yang kerasukan, sakit, yang kerasukan, yang sakit tayan. Dan pernah nyalain dia sakit tayan, saya sudah pernah. Dan yang melumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Banyak macam penyakit. Ada orang kerasukan. Ya, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mengikuti siapa? Yesus. Udah ketemu ya kira-kira ya. Manite apa gitu udah ketemu ya. Dan mereka datang dari mana? Galilea. Ya, tadi Tuhan ngomong Galilea. Ya, tetapi bukan Galilea saja. Dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Wah, dari mana-mana saudara. Di luar Galilea. Dahsyat ya. Manis saudara. Apa manisnya saudara? Lihat ya. Manisnya adalah dari mengajar. Wah, mengajar ini kayak apa ya? Kita sudah banyak mendengar mengajar. Pengajaran yang benar-benar menarik. Orang-orang itu bukan dari Galilea saja, tapi dari semua. Loh, sudah terjadi enggak itu? Dari misalnya di Semarang. Ini bukan dari Semarang aja. Tapi dari mana-mana sudah di luar kota Semarang. Keluar kota Semarang, sampai luar pulau, sampai luar negeri. Datang saudara-saudara ke sini. Ya kan gitu kira-kira. Karena apa? Ada pengajaran yang dahsyat, luar biasa. Ya, Yesus kata, Yesus itu pengajarannya ajaib. Jauh dari ahli-ahli Taurat, ya, jauh dari ahli-ahli Farisi, dari orang-orang teologi zaman saat itu. Demikian juga saudara-saudara zaman sekarang. Memang Yesus ini ahli teologi ada ini. Ya, Yesus ini ahli teologi ada ini. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Hal ini terjadi saat itu, ya, sampai kepada murid-murid para rasul. Wah, terjadi saudara. Tapi setelah penuh Roh Kudus, rapi Roh Kudus ikut bekerja. Dahsyat saudara-saudara. Sampai kemana-mana, bukan hanya di Galilea saja saudara tadi. Apa yang ada? Mengajar, nggak tahu ya mengajar ya. Saudara sering mendengar lah gereja-gereja lewat YouTube. Wah, saudara banyak sudah mendengar pengajaran-pengajaran. Oh, saya yang baik lah ya, baik ya bisa untuk mengikuti firman Tuhan itu. Tapi bukan itu saja kan, memberitakan Injil. Wah, ini jangan sampai lupa. Ini ya, Tuhan sudah mengatakan sejak itu Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Tuhan mengajarkan Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu terus menerus sudah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Injil Kerajaan Allah, kabar baik, ya, kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Injil memberitakan kabar keselamatan. Terus ada lagi apa saudara-saudara? Menyembuhkan orang sakit. Nah, ya, jadi jangan sampai wah, tidak ada karunia. Memang ada karunia itu saudara. Tapi jangan buru-buru kita bilang wah tidak ada karunia, gerejaku tidak bisa gitu. Tidak bisa. Ini manit. Kita buktikan saja nanti saudara-saudara saya omongan saya ini. Nanti jangan bilang dikira saya sombong loh. Saya hanya menyampaikan, saya tidak mau pakai topeng lah. Tak lepas semua. Open, biar Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus yang dimasyurkan. Roh Kudus yang bekerja. Ini aja ini. Pen itu ya. Jangan diotak-atik lagi. Nah, terus saudara-saudara. Bukan itu saja saudara-saudara. Tadi dikatakan ada orang kerasukan. Wah, berbagai macam penyakit. Nah, saya sudah menyatakan ada sakit itu medis, ada yang non medis. Dan tadi ada yang kerasukan. Kerasukan bisa sakit juga saudara. Ya, termasuk non medis lah itu ya. Banyak lagi itu tadi ya sudah disampaikan. Lalu apa? Mereka hanya mendengar, hanya melihat saja. Lalu banyak orang dari mana-mana itu mengikut dia. Mengikut dia, kalau saya bilang ya bisa aja percaya, belum percaya waktu itu bisa. Terus ada yang imannya lemah, wah bangkit kembali. Nah, dari mana-mana. Bukan dari gereja setempat saja. Makanya itu gereja ini harus dapat. Gereja mana saja.
menjadi magnet untuk orang mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, ku tak ingkar. Selama-lamanya sampai Tuhan Yesus panggil, sampai kita mati. Sampai juga kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Bisa. Itu saudara, keputusan yang tepat. Mengiring Yesus. Menjadi manis. Bukan karena lain-lain. Tadi saya katakan itu. Ada pengajaran. Ada berita Injil Kerajaan Surga, berita keselamatan. Ya. Ada kesembuhan. Ada kelepasan, orang dirasuk dilepaskan. Lupain saya kok bisa begitu. Bukan kepingin saya loh, ya itu kan gereja. Saya yang melaksanakan saja. Tapi ketika Roh Kudus bergerak, dengan orang biasa saja seperti ini, sederhana. Ya, kalau dalam firman Tuhan kan Rasul Paulus katakan orang tidak terpelajar, ya mungkin saya seperti itu. Emang saya tidak terpelajar dalam teologi, ya kan begitu. Orang biasa tidak bisa apa-apa. Loh, tapi saya membanggakan yang namanya Roh Kudus. Nah, terjadi tidak ini zaman sekarang? Terjadi tidak? Oh, terjadi. Saudara, masih banyak yang ada kan ini. HDM. Ya. Seperti itu enggak? Hah? Intisarinya. Dia ada di Semarang. Yang datang itu dari mana-mana. Waktu itu setiap Rabu. Terus ditambah hari Minggu. Jadi 2 kali, saudara. Luar biasa menurut saya. Saya terkejut kok bisa gitu loh. Kaget saya. Nah, ini saudara-saudara. Kalau itu Roh Kudus, kenapa tidak? Jadi magnet. Orang datang kepada Yesus mengiring, mengikut, percaya. Dulu orang tidak percaya. Dulu orang yang lemah imannya. Dulu orang yang sakit-sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan dilepaskan. Banyak itu saudara terjadi seperti ini. Bukan di Semarang saja, tapi dari mana-mana mereka datang. Bukan orang yang agamanya Kristen, Katolik. Di luar itu banyak. Mereka beragama apa saja silakan. Mereka datang sesuai kebutuhan mereka. Ada masalah sakit penyakit, ada yang kerasukan, ada yang mohon supaya punya kandungannya dibuka, ada masalah pekerjaan, ada masalah keluarga, rumah tangga. Oh, tumplek-blek saudara, komplit cari jodoh. Nah, itu saudara-saudara. Mereka ada yang begitu lemah. Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus di ADN, Roh Kudus bekerja. Berubah. Dulu yang membenci. Dulu yang benci. Belum ada kok saya. Ya. Ada orang yang dulunya agamanya Kristen. Sejak lahir, kenal saudara. Kalau saya ngomong ya kesentok, nggak tahu itu dengan pendetanya atau dengan jemaatnya. Wah, rumah sakit saudara. Bukan di Semarang malah itu waktu itu. Saya besuk seseorang teman saya majelis gereja waktu itu sakit di kota itu. Saya menjenguk siang. Saya naik bis saudara. Nggak punya kendaraan sendiri, naik bis. Waduh, ya ke kota itu. Saya lama sana. Ketika saya sudah siang, saya mau pulang.
Roh Kudus ngomong sama saya, sebentar, jangan pulang dulu, tunggu sebentar. Wah, ada apa ya? Saya sudah siang begini. Wah, nah itu kamar rumah sakit ruangan itu bisa ditempati 3 orang, saudara. Waktu itu masih ada 2 orang, teman saya ini dan satu lagi dari tidak tahu dari mana ya. Itu tiba-tiba ada suster bawa itu apa namanya ranjang dorong itu bawa ke masuk situ. Udah, Roh Kudus ngomong, lah ini ini gimana? Saya mau bagaimana? Saya tidak kenal dia. Dia bukan dari kota itu juga. Waktu itu ketika saya mulai, wah, saya mau nikmat, saya diberi nikmat. Seorang bapak dengan istrinya, saya dekat istrinya, Bu, sakit apa? Ya itu Pak, kita agak macam-macam. Dia Kristen. Sekarang saya ngomong di gereja mana, ya itu, dia tidak mau sekarang ke gereja. Apa tanya diri, wah, saya mulai berkenalan. Wah, waktu saya menyinggung, dia sudah tidak mau ke gereja. Wah, dia marah. Wah, langsung dia teriak keras-keras, saudara. Pernah saya saksikan juga, teriak keras-keras. Orang Kristen jahat-jahat. Keras sekali. Wah, semua dengar. Suster-suster orang situ, wah keras sekali. Macam marah dia. Wah, saya juga kaget ya. Saya Kristen. Habis itu bilang orang Kristen jahat loh, orang Kristen jahat. Kok semua Kristen jahat berarti gitu? Enggak lah ya. Itu saya temui dia. Harus saya tenangkan, bisa lah ya. Ya itu semua bukan saya kan mohon pimpinan Roh Kudus. Kata ini jangan sampai keluar, sampai salah gitu loh. Menghadapi yang seperti ini. Supaya dia memang ada sakit hati dengan jemaat di situ atau pendetanya. Saya lupa jelas. Nah, saya ngomong. Akhirnya dia bisa melunak. Dan dia saya akan datang lagi. Daya tariknya itu ada. Daya tarik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia, kepada pendetanya, pada siapa. Ada penyanyi yang bagus, ada musik yang bagus, ada yang ini, ada yang itu. Ya tidak apa-apa, baik-baik saja. Asal itu datang dari Tuhan. Kalau suara baik, nah itu banyak, ya di luar Tuhan banyak itu. Ya sama saya ngomong hati-hati aja lah, daya tariknya itu, magnetnya itu harus ada. Yang mau tekannya, mari saudara-saudara, ya siapa saja, gereja mana saja. Asal tidak saling mencomot jemaat orang lain, tarik sana, tarik sini, wah susah, saudara. Nah itu kan sudah alami waktu saya masih merintis gereja, umur masih pemuda. Ya itu terjadi, saudara. Wah, banyak ceritanya, saudara. Lu sampai detik ini, apalagi ini zaman gereja makin banyak merek itu. Ya hati-hati, jangan sampai mengutuskan siapa-siapa ya. Siapapun, apapun, jangan sampai dikuduskan, menguduskan, janganlah. Hati-hati, Tuhan tidak berkenan. Kita mau ada magnetnya itu karena Yesus ada di sana. Lewat apa? Pengajarannya. Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan, tidak boleh tidak. Demi itu, saudara, ada kesembuhan. Ada kelepasan, macam-macam, ada doa di sana. Ya, tidak, ada kan tahu sendiri ya di gereja itu ya 3 komponen ya. Ada firman, ada pujian, penyembahan, ada doa.
Ya tiga itulah berkembang, nanti ada di sana ada musiknya, ya ada macam-macam lah, tapi tiga itulah yang intinya dari gereja. Bagaimana roh Tuhan bekerja. HDM. Saudara, ayo gerejamu cari jiwa. Selamatkan jiwa. Tuhan ngomong, satu orang saja, malaikat di surga bersorak-sorai, bersuka cita. Loh, tidak kayak Rasul Petrus lah, sekali 3.000 lah, udah usah seperti itu ya. Apa saja yang datang dari Roh Kudus pimpinannya. Loh tadi itu loh, satu orang tadi yang disampaikan, udah hampir hilang. Loh kok ketemu, itu semua agenda Tuhan. Saya heran, wah tuh, teriak keras gitu. Hampir hilang dia. Nah, dia di luar kota dan saya tidak punya kontak juga, saya tidak tahu. Pastinya dia sudah janji, dia datang lagi. Rem saudara, berikan, mohon Roh Kudus bekerja. Bukan saya, Roh Kudus mohon bekerja. Luar biasa kalau Roh Kudus yang bekerja. Jangan kita maksa, tidak bisa agama itu, kepercayaan itu asasi, tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa disuap ini, disuap itu. Tidak bisa, tapi mereka datang sendiri kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sukarela, bersuka cita, sungguh-sungguh. Wah itu hebat, daripada yang karena sesuatu ya. Wah nanti kalau pulang ini ada makan-makan. Ada cial, ada ini, ada itu, diberi sembako dan lain sebagainya. Yesus, daya tarinya, Roh Kudus ada di sana. Itu utama, saudara. Ya, baru kita mengerjakan. Ya, bukan kita ini hanya dipakai saja kok. Ya, hanya baik-baik. Catat itu. Mari, saudara. Saya pakai pengurapan. Saudara kalau punya minyak yang belum dikuduskan, minyak apa saja loh ya, tapi tidak boleh ada alkoholnya. Saudara pegang, saya kuduskan. Karena perintahnya Tuhan gitu ya gimana? Ya sudah saya lakukan ya. Ayo, pegang ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan Tuhan. Sekarang dari tempat aku hembuskan kuasamu. Berhembuslah Roh Kudus. Kuduskan minyak itu. Menjadi kudus. Menjadi minyak kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja atas minyak itu. Mendatangkan kebaikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orapkan, saudara. Mana? Saudara sakit. Setelah mendengar pengajaran. Ini masuk pengajaran ya. Silakan aja. Tetap Injil Kerajaan Allah. Bicara tentang tempat dan kuasa. Tentang kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Ada keselamatan di dalam dia. Saudara, saya sampaikan. Siapa yang mau tetap percaya. Setia sampai mati. Surga tempatnya. Itu yang disampaikan kepada saya. Silakan. Berhembuslah Roh Kudus. Ada kesembuhan. Ada kelepasan. Ada kekuatan. Ada pertolongan yang luar biasa dari Roh Kudus. Hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit medis apa saja. Di mana saja tempatnya. Engkau tidak hanya di Semarang. Tapi di luar kota Semarang. Di luar pulau, di luar negeri, di mana saja engkau mendengarkan khotbah saya ini, doa ini, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamahmu dan sekarang engkau disembuhkan, dipulihkan, dan saya patahkan segala kuasa-kuasa penyakit itu dari dalammu. Keluar, sembuh engkau, pulih yang sudah dipulihkan, semakin dipulihkan. Terima. Demikian juga yang non medis. Karena kerasukan, karena kuasa gelap, dilepaskan engkau dari kuasa gelap itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya usir, saya katakan itu. Kuasa gelap itu, roh lain itu, keluar daripadamu. Terima kesembuhan, terima kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau diberkati pekerjaanmu. Diberkati pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu. Hembusi Roh Kudus. Tidak ada yang sulit bagimu. Engkau buka jalan saat orang mengatakan tidak ada jalan. Tapi engkau selalu punya jalan. Terbuka pintu berkat daripadamu. Hembuskan Roh Tuhan, Roh Kudus. Tambah-tambahkan nikmat. Dan engkau akan menikmati berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Yang datang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja.
dahsyat memberkati pekerjaanmu. Yang ikut orang juga diberkati, mencari pekerjaan juga akan mendapatkan pekerjaan. Yang jual aset-aset, saya percaya Roh Kudus ketika bekerja, mujizat terjadi, aset-aset terjual dengan baik. Apa saja, berembuslah Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang dahsyat, Engkau penolong yang permanen, tidak pernah berubah. Dari kemarin dahulu kala, sekarang ini sampai seterusnya, selama-lamanya. Haleluya. Hembusi Roh Kudus, apapun permohonan mereka, keluarga, rumah tangga, apa saja yang dibutuhkan, Tuhan hembusi Roh Kudus. Yang beban-beban berat itu Tuhan Engkau beri kelegaan, angkat itu semua. Yang masalah keluarga yang retak disatukan kembali, bersatulah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhimu, dan engkau sudah menjadi satu dengan Roh Kudus. Haleluya. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diberkatinya, baik anak-anak yang dalam pendidikan pun juga dengan biaya-biaya dicukupi, dan engkau yang dalam pendidikan ditambahkan hikmat sehingga engkau akan berhasil di mana saja engkau berada. Haleluya. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa ya, Rabu yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.